Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah hari ini Koko pengen cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Nah sebelumnya kita nonton dulu ya video berikut. Hari ini Koko kasih judul Berani Karena Bersama Tuhan. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 16 sampai pasal ke-18. Nah, di dalam dunia ini ada dua barang yang palsu dan barang yang asli. Barang asli biasanya lebih mahal, barang palsu itu biasanya lebih murah. Nah di gambar ini ada dua gambar. Satu, gambar parfum yang asli itu biasanya lebih tahan lama wanginya, bisa beberapa jam, bisa pagi mungkin sampai 3 jam, 4 jam. Nah kalau barang palsu memang harganya lebih murah, tetapi beberapa menit aja wanginya udah hilang. Yang kedua adalah perhiasan emas ya. Nah, kalau yang asli itu mahal, sekian juta. Nah, kalau yang palsu tampaknya mirip, tapi ketika digosok dengan keras ataupun dilarutkan dengan cairan kimia tertentu, dia akan menghitam. Harganya murah, tapi palsu. Nah, Raja Ahab waktu itu meninggalkan Allah yang benar, Allah yang asli, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia meninggalkan Allah yang benar itu, dia dengan istrinya Isabel menyembah Allah yang palsu. Bukan cuma dia, tapi dia memaksa menyuruh rakyat Israel semuanya untuk meninggalkan Allah dan menyembah Allah yang palsu. Allah yang palsu waktu itu disebut dengan Baal. Nah, semua nabi Tuhan pada waktu itu dibunuh. Nah, semua orang Israel disuruh meninggalkan Allah. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar Baal atau Soret. Mereka menyembah patung tersebut. Nah, kalau zaman dulu raja atau orang disuruh meninggalkan Allah, zaman sekarang juga sama. Kita anak-anak Tuhan tanda kutip disuruh dunia ini untuk tidak beribadah kepada Tuhan lagi. Dengan cara apa? Main HP. Dengan cara apa? Males. Dengan cara apa? YouTube. Nah, karena baik sering nonton TV, YouTube, HP, jalan-jalan, orang baru meninggalkan Tuhan. Siapa di sini yang mau meninggalkan Tuhan? Nggak ada yang mau ya. Nah, tetapi Elia tuh dengan berani ya. Kita sudah nonton tadi videonya. Elia seorang diri, dia berani melawan nabi-nabi Baal 450 orang. Nabi Elia sendirian, dia melawan 450 orang nabi Baal. Katanya, ayo kita ambil 2 hewan lembu untuk kita persembahkan kepada Allah. Kamu kepada Baal, saya kepada Allah yang hidup. Kalau kamu bisa nurunkan api dari langit, kamu menang. Kalau saya kalah ya pasti Elia dibunuh. Nah, Elia berani melawan orang-orang itu, nabi-nabi palsu itu, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Nah, kita juga bisa seperti Elia, berani seperti itu. Elia bukan berani sekedar berani, tapi dia berani itu karena dia ingin menolong rakyat. Rakyat banyak orang-orang Israel akan berdosa, akan masih masuk neraka kalau mereka rame-rame menyembah Baal, meninggalkan Allah. Elia tidak mau orang banyak itu meninggalkan Allah. Elia mau tunjukkan bahwa Allah yang benar itu Allahnya. Allah itu yang disembah, Baal itu palsu. Nah, jadi Elia berani demi orang-orang banyak itu menyembah Tuhan. Nah, kita juga harus belajar berani menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kekal di sorga, Tuhan mengubah hidup kita yang jelek jadi bagus. Kita juga boleh ceritain, kita harus berani menceritakan kepada teman-teman kita di kelas, di sekolah, waktu istirahat, waktu pulang sekolah atau belum masuk kelas, juga di rumah, demi teman-teman kita juga diampuni dosanya. Bukan cuma kita aja yang mau surga, tapi teman-teman kita yang lain juga masuk ke surga. Nah,
Tapi tuh Elia memang sendirian. Tetapi sebenarnya Elia tidak sendirian. Elia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, walaupun Elia sendirian, Tuhan mendengar doa Elia. Ketika Elia berdoa, memohon api dari langit, Tuhan mendengar, Tuhan tolong, turunkan api dari langit. Akhirnya korban bakaran itu terbakar dari apinya Tuhan. Nah, kalau Elia ditolong Tuhan, Tuhan juga pasti menolong adik-adik semua. Nah, kita memang suka takut ya, pemalu, atau nggak bisa. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu bisa pakai kita. Dari kita rasa takut, Tuhan bisa ubah jadi berani. Kita yang malu bisa percaya diri. Karena Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan tolong Elia, pasti Tuhan juga tolong kita. Nah, siapa di sini yang mau ceritain tentang Tuhan Yesus kepada temannya, kepada saudaranya di rumah, kepada mama papanya, ceritain bahwa Tuhan Yesus mampu menghapus dosa, mengampuni dosa, memberikan keselamatan, dan mengubah kita. Kita dulu gak suka marah-marah, kurang marahnya jadi kurang. Kita dulu suka ngambek, sekarang kurang ngambeknya. Kita dulu males, sekarang udah jadi rajin kita cerita. Nah, Tuhan mau memakai adik-adik untuk memberitakan tentang Yesus, cerita tentang Yesus pada teman-temannya. Nah, ayat hafal kita hari ini adalah Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ayat hafal kita hari ini adalah ya Yesaya 46 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sekali lagi, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini Tuhan Yesus, Tuhan berkata bahwa tidak ada Allah lain selain Allah kita. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang asli. Biarlah apa yang telah kami ketahui, kami boleh ceritakan kepada teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain, bahwa ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus dan ada perubahan hidup ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini menonton, biarlah anak-anak-Mu bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat, memberitakan kisah Tuhan Yesus kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan Koko Cece pembina yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye bye.